Baik, tombol rekaman merah di kiri atas sudah terbuka ya, rekan-rekan. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa sekalian telah meluangkan waktu di malam harinya untuk melakukan prasidang. Ngomong-ngomong ini wajah-wajah yang ada di sini nih akan sidang minggu depan ya, di bulan Agustus. Ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 11 ya? 10 apa 11? 10? 10. Oh, Selasa ya? 9 Senin, 10 Selasa, sama ada yang bilang di grup Kamis ya, Kamis tanggal 12. Ya si Ros deh, kayaknya Ros yang tanggal 12. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat karena berarti Anda sudah berada di tangga terakhir nih. Kalian kalau udah naik tangga itu ya, tangga kalian udah terakhir. Bentar lagi tinggal tangganya ini bisa menuju ke atas atau tangganya bisa turun ke bawah. Tapi insya Allah anak-anak juga tangganya ke atas lagi. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya Ibu jelasin dulu. Jadi kenapa Ibu lakukan prasidang? Pertama, agar kita menyamakan persepsi kita. Besok ketika di ruang Zoom ya, di ruang Zoom Meet besok, itu akan ada kalian 2 dosen penguji dan 1 pembimbing saya. Jadi di dalam Zoom Meet kita pada saat kalian sidang ada 4 orang. Anda sendiri 2 orang dosen penguji dan saya 1 orang pembimbing. Maka kita buat prasidang agar kita punya persamaan persepsi. Jangan sampai kalian ngalor ngidul sesuai dengan ini kalian. Jadi saya juga aduh gimana ya menjelaskannya gitu loh. Intinya kita mau melakukan persamaan persepsi sekaligus mereview apa-apa saja yang kiranya harus kalian persiapkan. Sekarang hari Kamis, masih ada sekitar waktu 3 hari lagi ya rekan-rekan ya. Nah, untuk itu sekarang sudah jam 19.48 ya. Saya minta waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk melakukan penjelasan dulu gitu ya. Selamat datang, Suci. Baik, saya akan lakukan pembahasan materi dulu. Jadi saya mau kasih materi singkat. Silakan kalau misalnya kalian mau catat, mau persamaan persepsi atau mendengarkan aja tidak masalah. Karena saya akan ambil waktu saya untuk menjelaskan, baru kita ada sesi tanya jawab, baru saya ingin 1, 2, atau 3 dari kalian bisa mempresentasikan PPT-nya, agar saya sekaligus bisa nilai apakah PPT kalian ini ada yang perlu direvisi atau tidak, apakah PPT-nya memenuhi standar atau tidak. Ya, baik, saya minta waktunya dulu sebentar ya, ini saya dulu nih. Apa sudah kelihatan? Sudah, Bu. Udah ya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kelihatan, saya minta waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk menjelaskan ya. Jadi, untuk di Zoom Meet ini, agar kita tidak berlama-lama, saya ya terutama, akan menjelaskan dulu nih, kira-kira pertanyaan apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian sedang dalam sidang skripsi gitu loh. Jadi ini judulnya adalah pertanyaan seputar inti materi skripsi. Saya yakin 100% ya, kalian pasti membuat skripsi kalian sendiri. Bohong ya kalau kita bilang, Bu, skripsi saya ada bantuan dari orang lain, ya pastilah. Orang yang punya restoran saja, ya bos restoran, pasti dia ada yang bagian masak kokinya, pasti ada pelayannya. Kalian juga pasti mendapat bala bantuan dari banyak orang. Tapi saya yakin kalian pasti memahami isi dari skripsi kalian sendiri. Ya. Jadi pertama kali yang harus kalian kuasai di dalam materi skripsi kalian, yang pertama udah nggak perlu saya bahas lagi ya. Pertama nih ada latar belakang. Kalian pasti bikin dong latar belakang. Bohong. Apa yang skripsinya nggak ada latar belakang? Tidak mungkin. Ya. Jadi di latar belakang ini kalian harus memahami fenomena yang terkait variabel kalian. Ada beberapa dosen yang akan bertanya, apa fenomena yang mendasari penelitian kamu?
Nah, di sini kan Anda harus menguasai fenomena apa yang ada di penelitian kalian. Saya punya saran ya, kalau untuk ketika sidang skripsi, kalian beruntung ini online, artinya kalian bisa punya catatan kecil ya, atau catatan kecil, atau misalnya kalian bisa print skripsi kalian, lalu kalian tandain mana-mana saja bagian-bagian yang penting gitu loh. Nah, salah satunya adalah fenomena. Jadi kalian tinggal menjelaskan, oh Bu, fenomena saya misalnya terkait dengan ini Bu, agresivitas pajak yang dilakukan oleh PT ini. Kenapa agresivitasnya? Oh, perusahaan ini seperti ini. Nah, saya yakin kalian yang sudah sampai pada tahap ini pasti punya fenomena di skripsinya. Nah, itu harus kalian kuasai, ya. Kemudian ini untuk nomor 3, 4, dan 5, saya rasa semua pasti sudah tahu bahwa saya sering minta direvisi. Tolong kasih alasan pemilihan sampel, alasan pemilihan tahunnya, alasan pemilihan variabelnya. Ini adalah 3 pertanyaan yang sebenarnya simple, tetapi 3 pertanyaan ini tuh sering sekali ditanyakan oleh dosen penguji gitu loh. Maaf sebentar, ada background suara anak kecil sedang bermain, boleh di-mute dulu ya. Nah, jadi kalian harus bisa menjelaskan gitu loh. Alasan saya menggunakan sampel penelitian ini, Bu, karena misalnya perusahaan manufaktur sedang mengalami kenaikan bla 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 bla. Pasti kalian punya kalimat itu. Lalu alasan pemilihan tahun penelitiannya, misalnya tahun 2016 hingga 2019 adalah tahun yang representatif sesuai dengan sampel. Pasti kalian punya kalimat itu. Lalu, kenapa kalian pilih variabel ini? Nah, kalian bisa jelaskan kalau kalian ditanya pemilihan variabel, itu kalian bisa jelaskan bahwa terdapat research gap. Jadi di penelitian terdahulu variabel ini hasilnya berpengaruh, Bu. Di penelitian yang sekarang hasilnya belum tentu atau dan sebagainya. Jadi untuk alasan-alasan pemilihan sampel, tahun, dan variabel, kalian pasti sudah ada sebelum kalian mengatakan berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memilih untuk menggunakan judul bla 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 bla. Saya yakin ya. Ini di bab 1 ya. Nah, kemudian untuk di bab 2 itu kalian ini yang anak mahasiswa nih kadang ditanya gitu ya. Kamu pakai teori apa? Teori agensi, Bu. Apa hubungan teori kamu sama variabel kamu? Banyak dari kalian itu kalau saya nguji ya, berdasarkan pengalaman saya nguji, banyak anak tuh kalau ditanya apa hubungan teori dengan variabel mulai ngalor ngidul. Nggak jelas gitu. Nah, teori ya harus berkaitan dengan variabel yang didasari dengan logika berpikir. Maka misalnya kalian jelaskan, oh Bu, teori agensi itu mendasari variabel X1 saya terhadap Y. Karena berdasarkan teori ini, variabel X1 misalnya akan naik seiring dengan berpengaruh signifikannya X1 terhadap Y. Jadi kalau X1 naik, maka Y naik, begitu. Jadi, nah ini kalian harus hati-hati ya. Untuk keterkaitan teori dengan variabel ya, untuk keterkaitan teori dengan variabel ini kalian harus bisa membuat kalimat yang sederhana gitu loh. Jadi kalau kalian ditanya apa itu teori agensi, jelaskan. Kemudian apa hubungan teori dengan variabel, kalian harus bisa bikin kalimat itu yang sederhana, mudah dipahami, tetapi mewakili jawaban dari pertanyaan si dosen penguji gitu loh. Nah, ini yang keterkaitan teori. Saya rasa kalian pasti semua sudah ada gitu, walaupun itu ngutip dari penelitian terdahulu, itu tidak masalah. Kemudian di bab 2 juga kadang kalian diminta untuk apa ini? Coba ini X1 kamu apa nih? X2 kamu apa nih? X3 kamu apa nih? Nah, di sini kalian harus tahu, jangan sampai kalian ini tidak hafal definisi operasional variabel kamu sendiri. Contoh, misalnya kamu X1-nya pakainya likuiditas misalnya ya, walaupun ini sudah tidak boleh ya. Oh, likuiditas, ini pakainya apa nih? Pakainya CR, Bu, current ratio. Oh, current ratio itu apa? Oh, rumusnya dari ini, Bu. Nah, itu kalian harus udah menguasai. Jadi jangan sampai kalian tahu variabelnya, tapi kalian tidak tahu definisi operasional variabelnya. Kemudian, tabel penelitian terdahulu. Nah, di sini terkadang
ada beberapa pengalaman saya tuh gini, loh ini kan variabel X-nya ini ya, terus apa perbedaannya sama penelitian kamu? Nah, itu sebabnya ada di sebelah kanan, itu perbedaan dengan penelitian terdahulu. Ada juga terkadang mahasiswa tuh asal comot, misalnya gini, X1-nya nih kalian pakai tax avoidance, itu artinya penghindaran pajak ya. Tapi di penelitian terdahulunya kalian pakainya misalnya agresivitas. Nah, ini nggak nyambung. Jadi kalau tax avoidance, maka X1 yang di penelitian terdahulu juga harus tax avoidance gitu loh. Jadi harus diperhatikan kembali tabel penelitian terdahulu. Kadang kalian suka ditanya-tanya terkait dengan tabel. Kalau logika berpikir pada hipotesis ini sudah tidak sudah tidak asing ya. Jadi sebelum kalian bilang diduga bahwa X1 berpengaruh terhadap Y, maka kalian harus punya logika berpikir. Nah, ini terkait dengan apa sih logika berpikir? Dia ini terkait dengan teori. Ya, jadi si logika berpikirnya apa? Misalnya jika X1 naik, Bu, maka Y-nya naik. Contoh, misalnya jika komisaris independennya naik, maka nilai perusahaan juga ikut naik, Bu, misalnya. Atau kesebalikannya. Jika komisaris independen naik, maka nilai perusahaan turun. Atau sama-sama turun. Jika komisaris independen turun, maka nilai perusahaan pun turun. Misalnya seperti itu. Itu yang di bab 2-nya ya. Kemudian yang di bab 3-nya, itu kalian ini mah bisa nyontek-nyontek gitu ya. Yang pertama ada matlit. Paling kalian ditanya gitu ya. Coba ini jenis penelitiannya apa ini? Oh, kuantitatif, Bu. Kuantitatif itu apa ya? Nah, kalian jangan bilangnya, oh kuantitatif itu dihitung, Bu, gitu kan. Itu hitung seperti apa, gitu loh. Jadi, jenis penelitian kuantitatif itu, Bu, penelitian yang didapat dari angka-angka yang kemudian diolah dan hasil angkanya itu dibahas, Bu, dijabarkan kembali hasilnya, misalnya seperti itu. Matlit gampang lah ini mah. Nah, di Matlit ya, ini terutama kalian akan banyak dicecer di kriteria penarikan sampel. Hati-hati sekali terutama yang kalian kriteria penarikan sampelnya data primer. Untuk data primer ini harap diperhatikan bahwa kriteria penarikan sampel kamu harus sesuai dengan data tarikan kamu. Banyak kalau untuk data primer ya Hanifah ya terutama ya. Jadi data primer itu kan riskan ya. Dia tuh sifatnya apa ya, kalau saya bilang tuh bikin deg-degan gitu loh. Ini benar atau tidak, ya kan? Ini benar atau tidak nariknya dan lain sebagainya. Maka nanti saya ada tips juga ya, nanti saya jelaskan bahwa kamu harus mempersiapkan data benar-benar data mentahnya karena kamu harus membuktikan bahwa kriteria penarikan sampel yang kamu gunakan sudah tepat. Ini khususnya yang primer. Kalau bagi sekunder, saya rasa kriteria penarikan sampel gampang ya. Misalnya menggunakan rupiah atau misalnya dia tidak mengalami kerugian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua operasional variabel. Ini biasanya di bab 2, bab 3 itu ada ya operasional variabel. Jadi variabel saya dihitungnya pakai ini, Bu. Kalau untuk data primer, nah kalau untuk data primer ini perhatikan indikatornya, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan indikatornya ini sudah tepat belum? Kalau misalkan ditanya, apakah indikator yang kamu gunakan di operasional variabel sudah tepat? Jawabnya iya. Apa buktinya? Valid dan reliable. Lolos kan? Kalau sudah lolos uji validitas dan reliabilitas, berarti valid, Bu. Berarti indikator saya tepat. Karena kalau indikator tidak tepat, dua uji yang bernama validitas dan reliabilitas itu tidak akan lolos. Ya, tenang aja. Kemudian, kalian ini di bab 3 suka ada nih beberapa dosen yang nanya nih, aduh, dasar teknik analisis data, SPSS atau IFUS, tanya gitu ya. Apa itu uji normalitas, Sigit? Nah, bingung kan? Apa ya, Bu ya? Untuk melihat normalnya data. Pokoknya gini, kalau untuk bab 3, kalian inilah, saya rasa kalian ngolah sendiri kok. Kayak Sigit, Hanifah, Priscilla, Suci, terus siapa tuh tadi yang keluar ya, si Ros ya, itu saya rasa kalian pasti bikin sendiri. Artinya kalau ditanya tiba-tiba, apa itu geotokorelasi? Oh Bu, dia untuk melihat Bu kesalahan antara periode T dengan periode T1 Bu, gitu. Apa itu periode T? Periode tahun sampel Bu, gitu. Jadi cara kalian harus percaya diri gitu loh. Jadi
kadang pertanyaan suka dadakan gitu loh. Ini apa nih? Uji apa ini? Uji hetero, Bu. Hetero lihat apa ini? Gitu kan. Jadi jangan panik. Jadi kalau kalian bisa tiba-tiba ditanya, uji ini untuk apa nih? Misalnya Sigit ya, karena EVIS gitu ya. Kita kan angkatan EVIS pertama. Sigit apa ini uji COW nih? Gitu kan. Ini untuk melihat ini, Bu. Gitu kan. Kenapa harus pakai LM? Oh, karena hasil uji COW fix, Bu. Terus hasil uji husband random, Bu. Jadi kita harus pakai LM gitu. Jadi kalian tuh slow down aja. Nanti pokoknya saya kasih tipsnya ya. Ini saya bahas sebentar aja. Kemudian di bab 4 itu ya, kalian biasanya suka ditanya, terutama yang primer nih. Coba jelaskan, apa sampel kamu? Oh, Bu, sampel saya ini, Bu, KAP-nya ini gitu ya. Dapat dari mana nih? Dari sini, Bu. Dari setelah kriteria penaikan sampel, saya sebarkan kuesioner saya segini, yang nerima segini, Bu. Siapa aja nih KAP-nya? Sebutin tuh KAP-nya ini. Kalau untuk data sekunder itu jelaskan ya, Sigit, Suci, Ros, Priscilla dijelaskan. Oh iya, sampel saya misalnya perusahaan manufaktur, Bu. Ini perusahaannya ini gitu. Terus tabel kriteria penarikan sampel. Nah, ada beberapa mahasiswa ibu yang pakai outlier, bener kan? Nah, ini akan jadi bahan apa ya? Bahan yang bisa ditelisik gitu loh. Wah, ini ada outlier nih. Berapa nih? Apa? Dasar kamu pakai outlier nih apa? Nah, itu juga harus kalian bisa jelaskan gitu loh. Jadi di kriteria penarikan sampel kan ada ya, populasi sekian, sampel sekian, yang tidak ini sekian gitu ya, yang melanggar kriteria ya, yang melanggar kriteria sekian. Nah, begitu udah ketemu sampel misalnya 50, tiba-tiba ada outlier. Misalnya outlier cuma 2, atau kayak punya siapa ya, Sigit ya, outlier ada 25 nih kalau nggak salah. Outlier ada sekian gitu. Nah, ini akan di bold gitu sama Dewan Penguji. Kenapa nih ada outlier? Apa dasar kamu pakai outlier? Terus kenapa harus outlier sekian? Nah, itu kalian harus bisa menjelaskan gitu loh. Jadi tidak outlier itu asal buang saja. Ya, kalau sudah lolos di situ, biasanya udah mulai calm down ya, langsung ditanya penelitian. Coba ya, Sigit, Hanifah, Suci, jelaskan apa hasil uji yang sudah kalian lakukan. Misalnya, iya Bu, X1-nya berpengaruh Bu, karena begini hasil signifikansinya lebih kecil dibanding 0,05, kemudian T-tabelnya lebih besar dibanding, T-hitung lebih besar dibanding T-tabel. Jadi langsung dijelaskan aja, terus misalnya tiba-tiba, kenapa nih, kok uji yang T-nya hanya berpengaruh X1-nya saja, gitu kan. Nah, ini nyambung ya di 4 ya, pembahasan berpengaruh atau tidaknya. Oh ya Bu, maaf, X2-nya tidak berpengaruh, karena setelah dilakukan pengujian, hasil signifikansinya itu di atas 0,05 Bu, dan untuk T-hitungnya lebih kecil dibanding T-tabel. Loh, lalu kalau tidak berpengaruh, kenapa harus diuji? Terkadang ada pertanyaan seperti itu. Maka jawabannya karena dia tidak berpengaruh Ibu, karena misalnya bla 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 bla. Untuk kalimat berpembahasan berpengaruh atau tidak, saya rasa kalian semua pasti taruh kan di pembahasan. Nah, itu harus kalian kuasai, terutama yang kenapa tidak berpengaruhnya. Kalau berpengaruh, alhamdulillah. Ya Bu, ini berpengaruh terhadap Y, mendukung hasil penelitian si A, si B, si C. Oh gitu. Kemudian yang tidak berpengaruh nih, ternyata dia ini tidak sejalan Bu, atau berbanding terbalik dengan hasil penelitian si D, E, F, misalnya seperti itu. Jadi untuk bab 4, saya rasa kalian udah bisa lah, udah kan sering saya bolak-balik revisi udah deh, mana pembahasannya seperti itu. Kemudian untuk bab 5 itu isinya adalah kesimpulan dan saran. Saya rasa kalian hanya ditanya, apakah ada saran yang lebih baik? Kalian harus jelaskan kesimpulannya seperti ini, Bu. Terkadang ada ya beberapa dosen yang meminta kalian ini memperbaiki kesimpulan sesuai dengan kehendak dosen tersebut. Misalnya kesimpulannya harus dirubah, tidak apa-apa. Yang penting kan ini adalah sebuah kesimpulan gitu loh, bukan untuk merubah teori. Dan untuk saran, ya kalian tinggal jelaskan, oh sarannya karena adjusted R-square saya hanya 11%, disarankan untuk menggunakan variabel lain yang bisa memberikan adjusted R-square lebih besar lagi, seperti itu ya.
Nah, ini ada catatan ekstra ya dari Ibu ya. Pertama, ini sering banget nih mahasiswa lakukan kesalahan. Cek daftar pustaka. Pasti kalian udah ngeh deh kalau Ibu selalu bilang, cek daftar pustaka. Apakah yang kamu kutip ada di daftar pustaka? Kenapa? Banyak mahasiswa Unpam ya, mohon maaf sekali lagi. Jadi banyak mahasiswa Unpam ini dia ngutip ya, misalnya dalam kurung Mustafa 2020. Di daftar pustaka tidak ada. Ini bisa memancing emosi dan memancing olok-olokan gitu loh. Wah, gimana sih kamu nyatut Mustafa tapi nggak ada di daftar pustaka nih. Seandainya semua yang ada di daftar pustaka ternyata tidak ada di Citasi dan sebaliknya, nah ini nggak mungkin sih karena biasanya saya sebelum saya mengakses saya cek gitu kan, tapi saya tidak mengecek secara overall karena daftar pustaka kalian banyak ya, nggak cuma satu halaman gitu loh. Jadi pastikan sekali lagi bahwa yang kalian kutip ada di daftar pustaka. Kemudian cek lampiran, terutama yang primer ya. Untuk yang primer silakan dicek lampiran betul-betul mulai dari kuesionernya, bukti ya, Hanifah ya, bukti bahwa kamu benar-benar datang ke objek penelitian kamu. Itu yang paling Ibu tekankan. Kenapa? Karena kita menghindari kesalahan ya. Kita menghindari kesalahan, jangan sampai dikatakan bahwa Anda melakukan pengumpulan data fiktif. Itu sebabnya Hanifah, Ibu selalu bilang foto. Kamu lagi di KAP mana foto? Kamu lagi di sini foto. Kalau untuk yang data sekunder gimana, Bu? Kalau untuk data sekunder lampirkan saja hasil olah data kamu. Jangan jangan nggak usah kalian kasih laporan keuangannya. Laporan keuangan atau laporan tahunannya bisa kalian sajikan. Tetapi kalian udah simpen dulu nih, kalian save dulu ya. Jadi ketika kalian tanya, kamu bisa nggak? Ini variabel kamu hitungnya dari mana? Nah, kamu udah kasih contoh ya Pak, saya punya variabel saya punya laporan tahunannya ini, terus saya ambil angkanya dari sini seperti itu. Ya, banyak juga ya yang penguji ini kembali ke abstrak. Jadi ditanya di awal gitu loh. Ini abstraknya gimana sih? Kok nggak nyambung ya misalnya sama kesimpulan, oh iya Bu gini atau ada juga dosen yang kadang langsung ke abstrak. Coba lihat abstrak kamu, bener nggak ini nulis abstraknya? Oh iya Pak, abstrak yang saya lihat seperti itu. Karena jujur, jadi kelima mahasiswa Ibu yang Ibu ACC ini abstraknya tidak ada yang sama modelnya, entahlah. Ada yang pakai nama sama NIM, ada yang model begini, tapi Ibu udahlah bebaskan aja udahlah. Kalau abstrak sih bukan sesuatu yang besar gitu ya. Artinya yang penting sudah menulis abstrak dengan baik, mau polanya seperti apa Ibu tidak masalah. Nah ini jangan lupa nih, perhatikan margin, spasi, tab, dan kerapihan penulisan. Sekali lagi, karena kita sidang skripsi online, artinya dosen penguji juga menguji kertas kalian secara online alias Word. Ini banyak sering terjadi ya, misalnya Ibu ini sekarang pakai PowerPoint Ibu misalnya pakai Word 2019, terus punya kalian ini dari Word 2007 misalnya, maka di 2019 akan berantakan atau sebaliknya. Ya, kalian pakai Word terbaru tetapi dosen penguji pakai Word lama, akhirnya berantakan. Nah, misalnya ini terjadi, tinggal dijelaskan bahwa iya Bu, maaf mungkin Word-nya berbeda dan lain sebagainya. Tapi seandainya Word-nya sudah kompatibel tetapi memang spasi, margin, dan kerapian penulisan kalian tidak rapi, siap-siap aja ya, nggak apa-apa lah. Kan kalau sidang lancar-lancar banget, mulus juga nggak mungkin ya. Kan namanya juga sidang, ujian, benar-benar harus merasakan artikulasi ujian seperti apa. Nah ini yang terakhir nih, untuk ekstranya nih ya. Pastikan data mentah juga disiapkan. Ini yang Ibu katakan ya. Untuk yang primer, siapkan kembali foto-foto bahwa saya melakukan datang ke KAP tersebut. Kemudian saya juga ini kuesioner saya ini yang sudah diisi seperti ini. Terus yang untuk data sekunder juga kalau bisa ya untuk data sekunder, untuk laporan tahunan jangan dibuang ya teman-teman. Laporan tahunan jangan dibuang, terus data-data tabulasi datanya juga jangan dibuang ya teman-teman. Jadi itu disiapkan aja karena tidak menutup kemungkinan misalnya penguji 1 sudah nanyain kalian habis-habisan, penguji 2 cuma tinggal datanya mana, kok ini begini. Jadi ekstra yang saya sebutkan ini biasanya kalau misalnya bab 1 sampai bab 5 kalian sudah habis ditanyakan, ini ekstra yang ditanyakan hanya seperti ini nih. Data mentah, daftar pustaka, lampiran, abstrak, kerapihan. Jadi kayak
udah habis gitu loh, udah habis nih anak nih, udah habis nih materinya nih, udah kita tanya-tanya ini aja. Seperti itu ya. Nah, terus ini ada beberapa tips ya teman-teman, tips persiapan jelang sidang skripsi online ya. Ini sebentar saja ya. Nah, ini pertama silakan ya. Jadi kalian ini kalau mau sidang tolong ya teman-teman istirahat atau tidur yang cukup sebelum kalian ini sidang. Jadi kalau misalnya sekarang sudah di jam saya pukul 8 ya, ini kalau bisa udah tidur deh, nggak usah begadang, nggak usah ngopi-ngopi, nggak usah nongkrong-nongkrong, nggak usah. Udah tidur yang cukup ya, supaya apa? Kalau tidur yang cukup, misalnya kalian bangun pagi subuh jam 4 mau latihan presentasi lagi ya, mau dibaca kembali materinya atau biar nggak deg-degan saya mau wiritan aja Bu, alhamdulillah ya, pokoknya jangan begadang, itu saran saya ya. Jadi pas kalian menghadap sidang online matanya tuh nggak hitam-hitam gitu loh ya. Kemudian pelajari inti dari materi skripsi. Sudah kalian tidur cukup, subuh sudah bangun gitu ya. Nah, kalian bisa pelajari kembali skripsi saya ini ngebahas apa, bab 1 sampai bab 5 itu saya tuh sebenarnya pakai alat analisis apa, hasilnya seperti apa. Jadi pelajaran inti materi skripsinya termasuk yang tadi Ibu jelaskan di awal ya. Kemudian nih jangan lupa nih teman-teman, mulai dari hari ini ya, jangan. Mulai besok aja deh ya. Mulai besok kalian bisa latihan presentasi nih teman-teman. Ini ada gambar contoh orangnya nih depan kaca ya teman-teman ya. Tapi kalian misalnya ada kakaknya, ada adiknya gitu mau latihan presentasi silahkan. Tapi setahu saya itu hanya akan gagal. Jadi lebih baik kalian presentasi sendiri di depan kaca, latihan. Bahkan sekarang di Zoom ini kita bisa langsung latihan. Makanya Ibu tanyakan kan tadi siapa yang udah bikin PPT gitu. Nah, ini yang ini mah kayaknya saya rasakan udah ngerti ya. Sopan dan percaya diri. Ini yang perempuan silakan besok pakai blazer hitam yang rapih ya dengan kemeja putih, yang pakai kerudung yang rapi, yang tidak pakai kerudung tidak perlu pakai kerudung, yang laki-laki pakai jas yang rapi. Nih udah ada contohnya nih ya Mbak-mbak Korea nih, oni-oni ya, sama mas-mas ganteng nih ya. Jadi kalian harus tampilnya sopan. Dan jangan lupa kan juga percaya diri. Jadi jangan kalian udah tampilan bagus, udah sopan, tapi kalian nunduk, kayak nggak percaya saya lulus atau enggak. Mohon maaf, kalau kalian kayak begitu, aura di belakangnya juga jelek. Jadi dosen penguji juga, wah mangsa empuk nih gitu kan. Jadi buat kalian itu, oh iya Bu, saya nih udah siap gitu loh. Siap tapi jangan sombong juga ya. Jadi kalian percaya diri, kalian siap menguasai materi, ini skripsi yang saya buat sendiri, tapi jangan sombong. Karena ingat, kesombongan hanya milik Allah satu. Jadi jangan sombongnya gini, karena kalian harus yakin bahwa Dewan Penguji dan Pembimbing punya ilmu yang lebih tinggi dibanding kalian. Jadi kalau misalnya nih Git, tiba-tiba kamu dicecer gitu ya, kamu ya udah baik Bu, akui aja kesalahan kalian gitu, karena yakinlah bahwa Dewan Penguji itu dia tidak akan mencecer kalian jika mereka tidak tahu yang ilmu di atas itu. Intinya seperti itu, intinya jangan sombong gitu kan ya. Terus nah ini ilustrasinya bagus banget ya teman-teman. Berdoa dan minta restu orang tua tuh ya, jangan lupa ya sebelum sidang itu kita berdoa, ya Allah semoga saya lulus sidang tepat waktu, semoga nilai saya A semua, amin. Semoga misalnya saya tidak ditanya yang dosennya galak-galak, loh itu kan doa juga ya. Semoga saya dapat penguji yang baik-baik dan lain sebagainya. Dan jangan lupa minta restu ya teman-teman, minta restu orang tua gitu. Bu, doain saya, Pak doain saya, atau misalnya Tante doain saya, siapapun itu yang kalian merasa bahwa dia adalah orang tua kalian, dia adalah orang yang membimbing kalian, silahkan mintalah restu dari orang tersebut ya, insya Allah diijabah. Kemudian ada, nah ini ya, tolong di note banget ya teman-teman, pastikan koneksi internet baik. Ini adalah salah satu tips yang saya sangat tekankan untuk sidang skripsi online. Pengalaman saya, ketika ada seorang mahasiswa yang koneksi internetnya buruk, kemudian ditanya seperti ini, Neng, coba itu jelaskan apa hasil kamu. Terus dia nge-lag, tahu nge-lag ya?
nge-freeze ya kalau di Zoom ya. Dia nge-freeze, tidak bergerak, tidak bergoyang, dan tidak berkata-kata selama lebih dari 5 menit. Kemudian tiba-tiba dia bergerak tetapi seperti robot. Nah, mohon maaf, itu bisa memicu amarah atau emosi ya, atau sentimental dari seorang penguji. Apalagi jika kalian berkata terus-terusan, mohon maaf Bu, apa ya Bu, saya tidak dengar. Mohon maaf ya Bu, apa ya Bu, saya tidak dengar. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Pastikan koneksi internet kalian baik ya. Sehari aja misalnya kalian beli kuota 20 giga misalnya. Sehari aja, atau kalian ke tetangga sebelah gitu ya. Bu, saya boleh pinjam wifi-nya nggak Bu? Ini kan Indihome ya Bu. Indihome kan ini ya Bu, cepet banget. Saya pinjem ya Bu, please Bu, sehari Bu, please gitu. Pokoknya itu terserah kalian deh. Pastikan koneksi internet kalian baik. Jadi jangan sampai gini, Bu maaf Bu, saya mau matiin kameranya nih Bu. Kenapa? Soalnya sinyal saya jelek Bu. Waduh, ini gimana ya? Kita juga sebagai dewan penguji juga modal gitu loh. Kita dewan penguji, dewan pembimbing juga pasti harus memastikan koneksi internet baik. Ya, jadi sekali lagi pastikan wifi-nya baik. Jangan sampai kayak mas-mas ini ya, dia bingung tuh, sinyalnya bingung, lagi ngejelasin dia cuma gitu aja. Ya, kemudian jangan lupa nih ya teman-teman, ini yang tadi saya singgung di materi. Jadi kalian harus menyiapkan dokumen dan media pendukung. Kalian pastikan sekali lagi bahwa suara kalian ini keluar ya. Banyak dari kalian ini udah pakai headset ya, headsetnya sudah bagus banget, sudah pakai mic, tetapi halo Bu, halo Bu, nggak ada suaranya Neng. Halo Bu. Nah, jangan sampai seperti itu. Pastikan, tes dulu ya. Tes, misalnya habis ini siapa nih satu-satu, Bu, saya mau tes Bu, apakah suara saya terdengar jelas gitu ya. Oh silakan, dites aja. Jangan lupa dokumen pendukung ya teman-teman, Excel. Nah ini ya, Excel ya, termasuk kalian kasih siapkan tuh ya. Jadi ketika sebelum kalian Zoom, buka terlebih dahulu Excel dari tabulasi data, buka Excel terlebih dahulu dari yang hasil olahan data. Nah, jangan lupa nih untuk jaga-jaga teman-teman, untuk data sekunder siapkan ya teman-teman PDF dari laporan tahunan sampel kalian. Tidak menutup kemungkinan ya, saya katakan tidak menutup kemungkinan bisa jadi kan ditanyakan. Coba tolong ya Priscilla, PDF untuk saya mau lihat dong laporan tahunannya PT Jarum misalnya. Saya mau lihat dong cara kamu mengambil nilai-nilai mengambil angka nilai perusahaan dari angka yang mana ya. Nah, itu bisa jadi. Jadi kalian nggak sibuk gitu. Sebentar ya Bu, ini laptop saya macet Bu, saya nggak bisa nemu PDF-nya Bu. Sebentar Bu, tabulasi datanya tidak ada Bu. No, please banget kalian jangan sampai melakukan hal itu. Karena kita sama-sama tahu ya teman-teman, sidang skripsi online ini adalah pisau bermata dua. Artinya, kalau kalian bisa memanfaatkan dengan baik, dia akan menjadi teman kalian. Tetapi kalau kalian tidak bisa memanfaatkan dengan baik, dia akan memukul kalian seperti musuh. Ya, jadi perhatikan sekali lagi. Kalau misalnya kalian merasa gitu ya, aduh Bu, headphone saya nggak enak nih Bu, mic saya nggak enak. Ya udah kayak Ibu aja sekarang nih, nggak usah pakai headphone, nggak usah pakai headset, langsung ngomong aja di depan laptop. Kayak sekarang Ibu ngerasa sih suara Ibu clear. Semoga clear ya. Nah, dan yang terakhir banget, last but not least ya, jangan lupa sarapan ya teman-teman. Itu kayak Mas Ganteng yang lagi makan roti tuh ya, roti sandwich sama telur telur sapi ya. Jadi teman-teman please banget jangan lupa sarapan. Ibu nggak mau ada anak ibu yang lagi lagi sidang terus tiba-tiba loh kemana? Loh, nggak ada, pingsan Bu. Kenapa? Saya nggak sarapan Bu, saking mulesnya Bu, saya takut diare dan sebagainya. No. Kalian jangan lupa sarapan, makan makanan yang bergizi. Kalau masalah kalian mau ke toilet, ditahan aja. Kalau perlu 5 menit sebelum jam 9, sebelum kita dikumpulkan, atau 5 menit sebelum kalian masuk ke room, silahkan ke toilet. Jadi nggak ada alasannya, aduh Bu, saya nggak mau sarapan Bu, saya takut beser, dan lain sebagainya. No, please, jangan. Karena sarapan itu membantu daya kerja otak kalian, dan agar kalian lebih fokus. Dan the last, good luck on your exam. Ya, saya doakan semoga semua mahasiswa saya, bimbingan saya yang besok di skripsi mendapatkan nilai yang memuaskan dan lulus semua. Ya, amin. Oke, saya stop sharing dulu.
Nah, tadi saya udah jelaskan. Artinya sekarang saya tinggal mendengarkan kalian. Bener nggak? Saya udah menjelaskan nih panjang lebar. Saya sampai aus banget loh sekarang. Saya udah menjelaskan panjang lebar. Maka sekarang giliran kalian untuk bertanya ke ibu. Ibu akan dengarkan semuanya. Apa masalah kalian, apa problem kalian, dan kira-kira dari apa yang sudah ibu sampaikan, apakah kalian ada kendala atau apa yang mau kalian tanyakan gitu loh. Ya, saya mau nanya Ibu, mohon maaf. Ya, silakan Sigit. Tanya apa nih? Iya, saya pribadi sih jujur ya rada deg-degan ya Bu ya, karena kan baru pertama kali ini gitu. Takut-takut aja gitu. Jadi maksud Sigit saya udah berkali-kali gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu ketika nanti di saat kita mendapatkan pertanyaan dan tiba-tiba kita ngeblank gitu Bu, apakah kita bisa membuka skripsi kita atau catatan kecil kita gitu Bu, misalkan sambil baca? Boleh Git, malah saya menyarankan seperti itu. Walaupun itu dikatakan sikap yang tidak baik karena dianggap Anda tidak ready gitu ya, Anda tidak siap, tetapi itu lebih baik ketimbang Anda diem aja. Kalau Anda diem aja malah saya kan juga nguji ya gitu ya, artinya ketika saya sebagai pembimbing, otomatis saya sebagai penguji. Kalau saya bertanya kepada mahasiswa, kemudian lantas dia dibanding membaca, dia lebih pilih diem, maka saya, jadi sebenarnya kamu maunya apa? Saya biasa nanya gitu, jadi sebenarnya kamu maunya apa? Karena kalau saya lebih pilih gini, nggak apa-apa, kamu baca nggak apa-apa, asalkan kamu siap. Artinya gini dong, kalau misalnya kamu baca, misalnya saya punya catatan gitu ya, saya punya catatan, terus saya baca, itu artinya saya ready kan, saya siap kan. Yang penting saya siap. Tapi kalau misalnya kamu diam, kemudian kamu tidak ada, aduh saya mau buka halaman berapa, saya mau jawab apa, terus nge-lag, nge-freeze gitu gambarnya, mohon maaf banget gitu, saya juga malu, itu bisa saya matiin kamera saya gitu. Seperti itu ya. Jadi tunjukkan bahwa kamu tuh siap. Saya tuh siap Bu untuk sidang. Saya udah punya nih senjata saya di belakang nih banyak nih Bu. Ibu mau nanya bab berapa saya ngerti gitu ya. Ibu mau nanya ini nih ngerti. Nah, saya lupa satu hal lagi Git. Untung kamu nanya. Kalian jangan lupa ya teman-teman. Kalian ini adalah anak akuntansi dengan penjurusan masing-masing. Ada ya dosen yang bertugas untuk bertanya tentang ilmu umum kalian. Ini saya lupa banget nih. Tulis di PPT. Jadi ilmu umum apa? Coba Hanifah, kamu anak akuntansi ya Hanifah? Ya Bu. Apa itu akuntansi Hanifah? Blank Bu. Nah ini dia, nih teman-teman. Coba ada anak pajak nggak di sini? Ada anak pajak nggak? Saya Bu. Sigit, anak pajak. Apa itu pajak Git? Kalau menurut saya pajak itu adalah menurut saya no harus susun. no pajak itu apa? Pajak adalah iuran wajib yang diberikan kepada pemerintah dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Apakah sifatnya memaksa? Iya Bu. Contoh yang memaksa seperti apa? Bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki penghasilan tetap. Contoh pajak yang sifatnya memaksa. Pajak penghasilan. Ada lagi? PPH 21. PPH 21. PPN ya, yang paling jelas banget PPN ya, Ci. PPN. Nah, PPN. Kita ya beli susu ya, mana nih? Contoh saya hilang deh. Jatuh. Kita beli apa kena PPN. Kalian belanja di Indomaret di bawahnya ada tulisannya ya, PPN berapa, kan maksa banget ya. Nah, jadi kalian juga jangan kaget kalau misalnya pertanyaannya tuh sifatnya beruntun gitu. Apa itu pajak? Apa yang sifatnya memaksa? Terus asasnya pajak seperti apa? Misalnya ada asas yang self-assessment, saya juga tidak hafal ya. Ada self-assessment, terus ada 2 lagi, saya juga lupa. Jadi itu juga harus kalian kuasai. Minimal itu hal basicnya aja. Saya tanya, coba, Suci, Ya. coba jelaskan ke saya ya persamaan dasar akuntansi, nak. Sorry, jadi ngebut. Aktiva sama dengan pasifa ya. Ya persamaan dasarnya gitu. Aktiva sama dengan pasifa. Yes.
Itu kalau dua sumbu. Kalau 3 sumbu, Apa ya? Lupa deh. ini ya jadul banget ini, harta sama dengan Oh utang iya plus iya iya imbal. iya Bu. Harta sama dengan Nah, terus misalnya Priscilla, coba Priscilla sebutkan ke saya ya contoh dari aktiva lancar tuh apa aja ya? Kas, Bang. Ayo, Bu. Petty cash, kas, apa? aduh guys. Peralatan, apa? Perlengkapan. Nih, terus sebabnya ya teman-teman nih, ini tolong dicatat yang gede ya, catat di handphone yang gede. Tolong hafalin dasar-dasar akuntansi, pertanyaan dasar komprehensif. Oh ya teman-teman tenang, nanti ibu share ya ke teman-teman ya, contoh pertanyaannya apa aja. Tenang, ibu masih baik kok, masih baik hati, pokoknya dikasih. Tapi hanya untuk akuntansi aja. Untuk pertanyaan sesuai penjurusan, ini kembali kepada kalian masing-masing. Kayak Hanifah tuh anak pajak apa audit sih kamu apa? Audit, Bu. Audit ya? Iya. Anak audit siapa aja di sini? Nggak ada kayaknya, Bu, saya sendiri. Oh, Sigit pajak, Suci pajak, Priscilla apa pajak? Ibu saya bukan pajak. Apa? Audit. Oh, audit. Pantesan kamu bareng Hanifah ya, audit. Oh. Kalau audit, nih saya ke audit dulu ya. Jadi untuk audit berarti kalian harus menguasai pertanyaan dasar audit seperti apa itu audit, apa saja langkah audit, kemudian audit misalnya apa beda audit eksternal dengan audit internal, siapa yang mengaudit internal dan eksternal, siapa aja contoh auditor eksternal. Jadi jangan kalian jawabnya contoh auditor eksternal Bu, misalnya KAP apa nih? Banyak KAP kan digituin lagi. Siapa nih Bu? Misalnya apa Ernest N. Young gitu. Harus apal ya. Misalnya apa bedanya auditor internal dengan auditor eksternal? Kenapa harus ada eksternal kalau internal sudah bisa misalnya? Nah itu kan ya itu mah basic-basic aja lah. Biasanya ditanya nggak banyak, nggak sebanyak kalian menguasai skripsi gitu loh. Terus anak pajak mana? Sigit sama Priscilla ya? Saya, Bu. Priscilla juga? Iya, Bu. Ini Dede si itu ya? Si Ros bukan sih? Iya, Ros, Bu. Oh, dia anak apaan ya? Anak apa? Bukan pajak ya, Bu. Ya saya Bukan juga anak tahu pajak anak ya, Bu. orang. Nggak, maksudnya jurusan apa? Jurusan apa ya dia? Nah kalau misalnya Sigit sama Priscilla kan anak pajak, itu gampang Git. Apa itu pajak? Misalnya tiba-tiba kamu ditanya gitu ya. Coba, kamu tahu nggak PPh 23? Kalau tahu, misalnya contohnya apa? Contoh perhitungannya apa? Nah, itu siap-siap aja, Git. Biasanya nggak ditanya ya, jauh-jauh PPh 21, 23, 25, PPN. Tuh, nggak jujur dari 4 itu, Git. 21, 23, 25, PPN. Tuh, Git. Ya, nggak jauh-jauh dari situ deh. Pokoknya nih kalian kadang lupa gitu ya. Waduh, saya terlalu mengingat skripsi saya. Begitu ditanya saya anak akuntansi kagak ngerti mau dapat nyandang gelar SAK. SAK guys, persamaan akuntansi guys. Terus tiba-tiba ditanya gitu ya, Mbak Priscilla, kamu tahu nggak? Coba bikin jurnal, misalnya ya pembelian galon secara kredit. Nah, tiba-tiba galon secara kredit Bu. Galon apa ya Bu ya? Galon apa tuh Priscilla? Galon apa tuh? Perlengkapan. Ingat, aktiva yang habis kurang dari 1 tahun teh disebut perlengkapan. Lewat dari 1 tahun disebut aktiva tetap seperti peralatan. Kalau peralatan tuh misalnya kalian beli mesin, terus misalnya mesin fotokopi, printer, laptop, dan lain sebagainya peralatan. Tapi kalau galon itu disebut perlengkapan. Kalau kredit berarti gimana jurnalnya tuh? Perlengkapan pada hutang. Ingat, hutang bertambah di kredit, aktiva bertambah di debit. Lupa ya, bagus. Bagus. Udah dibayar gimana Priscilla? Saya ngutang galon ya 500.000 udah dibayar. Jurnalnya gimana nih? Utang pada kas, Bu. Oke.
Ya, pokoknya kalian inilah ya, buka-buka lagi ya pengantar akuntansinya. Ibu yakin kalian jangan sampai gitu ya, jangan sampai nih udah bagus banget gitu ya. Udah bagus nih Bu, saya hafal. Begitu ditanya yang apa yang dasar banget kalian nggak bisa langsung ditegur. Ini kalian apa? SAK, SAK. Nggak bisa SAK begini. Ya gitu ya, pokoknya gitulah. Ada lagi yang mau ditanya? Bu, saya mau nanya soal Iya, kenapa nih? penguji sih Bu, lebih ininya. Kalau kayak kita bisa tahu penguji atau kita bisa jaga-jaga buat penguji ini lebih menguasai di bidang ini, dia akan lebih nyecer kita nanya ini atau gimana gitu nggak Bu? Agak sensitif. Nanti setelah rekamannya saya hentikan, kita bahas ya. Oke. Ada pertanyaan yang lebih umum nggak? Sebelum saya hentikan dulu nih perekamannya nih teman-teman. Ada yang lebih umum nggak pertanyaannya? Ibu mau nanya, Mm-mm. itu kalau misalkan pas dijelasin bab 1 kita nggak jelasin fenomenanya itunya nggak sih Bu? Kayak Iya, kasusnya gitu, iya. wajib jelasin ya Bu? Jelasinnya secara singkat aja ya, Ci. Karena gini, kalau misalnya kamu jelasin panjang lebar, takutnya kan kita washing time ya. Sementara kalian dikasih waktu itu hanya 10 minutes. Jadi kalian hanya dikasih maksimal 10 menit untuk menjelaskan dari awal hingga akhir. Jadi kalian tuh kayak singkat-singkat padatnya aja. Makanya nanti sih kalau misalnya kalian tidak keberatan, silakan ya kirimkan ke saya gitu PPT-nya, akan saya evaluasi kembali apakah PPT ini terlalu panjang, terlalu washing time atau gimana-gimana. Jadi kalian bisa kirimkan ke Ibu agar Ibu bisa evaluasi PPT-nya. Tapi sampai detik ini sih belum ada yang kirim ke Ibu, tapi nggak apa-apa, nanti kirim aja ke email dan konfirmasi ke saya. Ya, Ci ya? Oke, baik. Ada lagi? Jika untuk itu Bu, kan kemarin pas lagi di Zoom prasidang yang dari Pak Indra itu ya, itu kan belum ditentuin, belum dibilangin untuk dosen pengujinya Bu ya. Nah, kalau mungkin dari Ibu sendiri, apakah udah ada bocoran atau belum Bu ya? Belum ada, Git. Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi nih, Ibu hentikan dulu ya. Kita akan closing ya. Sebentar Bu, ya. saya mau nanya tentang yang tadi Ibu jelasin di bab 3 yang tentang metodologi penelitian. Itu kan saya pribadi primer nih Bu. Oh iya. Sedangkan kata Ibu kan harus ngasihin fisik bukti kita bahwa neliti Bu. Kemarin di lampiran sih saya sempat lupa hanya melampirkan kuesioner kata Ibu. Tapi surat-surat dari KAP saya lupa lampirin Bu di skripsinya. Kamu lupa lampirin ya? Iya. Tapi suratnya ada? Ada semua Bu. Sudah di-scan belum? Belum ada yang di-scan. Nah, ini sebenarnya agak ini ya, agak mengerikan ya, karena beberapa dosen penguji audit yang saya tahu tuh orangnya cermat, namanya juga auditor ya, cermat banget. Jadi saran saya, Hanifah, silakan di-scan semua bukti surat bahwa kamu dapat izin untuk meneliti di KP itu, semua kamu scan, kemudian bukti fisiknya silakan di-strepos jadi satu. Jadi ketika kamu ditanyakan tentang buktinya, ya, kamu tinggal katakan bahwa saya mohon maaf Bu, saya lupa melampirkan, tetapi ini bukti fisiknya. Jadi kamu bisa tunjukkan seperti ini dan kamu bisa dan kamu juga bisa langsung share slideshow apa, kamu bisa langsung tampilkan di layar dan kamu sebutkan bahwa ini Bu bukti fisiknya, seperti itu. Karena itu agak krusial ya, karena setahu saya auditor tuh orangnya cermat-cermat loh Hanifah. Ya baik Bu. Itu aja sih Bu. Ada lagi? Kalau untuk di pengolahan data Bu, kayak seperti ada nggak sih Bu penguji kayak dia akan nanya ke kita, coba kamu tes cara olah data uji ini atau uji ini gitu Bu. Pengalaman saya selama ini ya, sepanjang saya jadi dosen penguji dan pembimbing, ada yang seperti itu. Ada. Jadi karena waktu juga ceritanya, waktunya masih lama nih ceritanya ya, belum ada sejam kalian udah bisa jawab tok, udah bisa lancar. Karena masih ada waktu, akhirnya tiba-tiba ditanya pengolahan. Atau ketika misalnya dosennya itu merasa curiga dengan angka-angka, biasanya mereka minta kalian ngolah di depan mereka. Ini berdasarkan pengalaman saya. Betul sekali. Baik.
Kamu pakai FIUS apa SPSS? SPSS kan, Bu? Oh iya. Biasanya malah yang jadi ceceran bisa jadi SPSS karena FIUS masih baru banget. Ya baik, Bu. Insya Allah lah, udah jangan ini lah, udah kan apa saran Ibu? Percaya diri, pasti bisa. Saya nggak akan tanda tangan loh kalau kalian itu skripsinya masih amburadul, sumpah. Kalau masih amburadul saya nggak mau tanda tangan. Karena menyangkut nama baik saya juga. Iya, tapi tetap parno aja, Bu. Ya wajar sih, saya juga waktu jadi kayak kalian S1 bukan parno lagi, bolak-balik saya kamar mandi itu, inget banget saya, ya Allah udah bolak-balik kamar mandi, kerudung udah, belum masuk ruangan aja udah merot-merot gitu kan, udah, aduh nih jantung mau loncat, ya sama sih juga dulu di posisi kalian gitu, sekarang aja udah kayak begini kan, aduh, bisa insya Allah. Udah nih, nggak ada pertanyaan yang umum lagi nih, kalau misalnya nggak ada, ini Ibu tutup dulu ya untuk yang versi perekamannya ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir di Zoom prasidang ini. Sampai ketemu di prasidang selanjutnya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.